Cak Majid, hai. Oke, sudah ada pengunjung, termasuk narasumber ya. Kita nunggu yang lainnya dulu. Oke, Cak Sahid, halo. Sudah ada 1, 2, 3, 4 sama narasumber. Oke. Tunggu sebentar lagi guys. Nunggu teman yang lainnya bentar. Hai. Hai. Ada juga Mbak Dewi juga gabung. Oke, terima kasih. Mungkin sambil nunggu yang lainnya, kita buka aja ya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana kita pada pagi hari ini dapat dipertemukan kembali walaupun melalui online ya di IG. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai diskusi pagi hari ini, mungkin kita bisa membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala kulli hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Yang pemeriksanya cuma 3 ya. Oh, tambah 4. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke materi dan sebelum saya invite narasumbernya, saya ingin memperkenalkan siapa sih narasumbernya sekarang itu, seperti itu. Narasumber yang akan memberikan atau menyampaikan materi pada pagi hari ini yaitu M. Rois Akbar. Biasanya beliau dipanggil dengan Cak Rois atau Mas Rois ya. Beliau lulusan Aliyah Pondok Pesantren Al-Fitrah dan langsung kuliah di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekarang mulai pembuatan skripsi, proses lulus ya. Semoga beliau diberi kelancaran dalam membuat skripsinya, seperti itu. Di kampus ataupun di pondok, beliau juga pernah menjuarai lomba. Di sini saya pernah niteni atau dengar lah dari teman-teman, beliau sangat famous di pondok. Famous karena kecerdasan dan beliau itu amazing lah pokoknya. Salah satu lomba
yang beliau ikuti dan menjuarainya, yaitu lomba kepenulisan. Beliau aktif dan giat dalam kepenulisan ilmiah. Tuh. Jadi pemateri kita sekarang ini amazing. Cak Rois ya. Lomba kepenulisan di Winsuka, Jogja. LKTI CSS Mora Winsuka. Kemudian beliau juga menjuarai Harapan 1 di Unuja 2019 kalau nggak salah itu ya Mas. Kemudian beliau juga salah satu founder kepenulisan hikam yang sekarang masih eksis ya sampai sekarang, alhamdulillah mulai berkembang lah. Kemudian ketua divisi keilmuan Himaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Setai Al-Fitrah periode 2018 dan periode 2000 sampai 2019. Kemudian beliau juga pernah mengikuti musabaqah Qiraatul Kutub di Masjid Agung pada 2012. Nah, jadi beliau sangat mahir sekali ya dalam kepenulisan dan membaca kitab jos lah. Kemudian termasuk muharrik, salah satu muharrik bahasa Arab di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Beliau pernah menjuarai pidato bahasa Arab dulu. Tuh. Guys, mungkin untuk menyingkat waktu kita invite langsung beliau, kita sambut dengan ceria, gembira. Narasumber kita. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kopiaan apa? Nggak usah kopiah ini. Terserah jenengan nih. Ada di mana ya Mas? Pondok ya? Ada di pondok. Oke. Karantina ya? Iya, karantina. Nggak bisa keluar-keluar. Sudah berapa hari Mas di pondok? Lama. Wih. Udah dapat 1 mingguan paling nggak 2 minggu lah. Dari September itu sampai sekarang. Oke. Kasihan teman-teman di karantina ya. Baik Mas. Jadi tema kita sekarang itu tentang moderasi ya. Temanya itu apa namanya? Paradigma dan motivasi Al-Quran dalam membangun moderasi Islam. Ini menarik sekali ya Mas. Soalnya sering diperbincangkan. Dan lebih-lebih sekarang tuh demo ya. Oke Mas. Jadi apa ya? Kita bincang-bincang biasa saja, diskusi santuy. Mungkin langsung bisa memaparkan materi buat pagi hari ini tentang moderasi dalam Islam. Mulai ya? Bisa mulai. Mas maafkan, masyarakatnya nggak kelihatan. Ini kelihatan hidungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi bil jalali wa syari'il harami wal halali. Tsumma salatu ma'salami ala nabiyil mustafa tihami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadil muqaddimah lubu fi min nadmi zubat. Langsung saja persyaratan fakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang kami hormati pertama-tama adalah Dr. Surabaya Pak Yusuf Samsudin, kemudian Pak Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir,
Kiai Haji Dr. Musyafa MDHI, dan akan menjadi kaprodi kita sekarang nanti itu Pak Dr. Kusroni MTHI. Dan tak lupa pula yang saya hormati segenap jajaran dosen CAI Al-Fitrah, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya. Dan juga tak lupa pula kepada teman-teman yang telah nimbrung di acara basa-basi ini, katanya bincang-bincang diskusi, bincang-bincang ilmiah, bincang-bincang diskusi mengenai motivasi moderasi Islam dalam Al-Quran. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya ke pembahasan, saya juga minta pada teman-teman skripsi, alhamdulillah, berhubung saya ini kan semester 8 ya, semester akhir, sebetulnya nggak pantas mengisi seminar, mengisi diskusi kayak gini nggak pantas. Sebetulnya yang pantas itu cacat-cacat yang sudah lulus, itu pantas. Anak senior. Karena saya ini hitungannya Mas Lukman, hitungannya masih mahasiswa, masih aktif lah, hitungannya masih aktif. Jadi kalau misalnya ada KTI sekelas S1, karya tulis ilmiah sekelas S1, saya masih bisa ikut. Jadi hitungannya masih aktif. Gitu. Karya ilmiah jenengan meluas, Mas. Jadi tersebar ke mana-mana gitu ya. Jadi ya gimana ya? Sebetulnya saya nggak pantas ya, tak mengurangi rasa hormat kami kepada kakak-kakak senior yang lebih sepuh dan yang lebih mahir, ilmunya yang lebih dalam, seperti itu. Izinkan saya pribadi sebagai pengisi acara kali ini. Oke. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tema motivasi moderasi Islam, dalam membangun moderasi Islam dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah sikap moderat atau sikap tawasud atau sikap tasamuh atau sikap tawazun dalam Al-Quran. Kebanyakan dari kita itu banyak yang berpikiran bahwa moderasi Islam itu dibangun pada abad ke-20 atau abad ke-21 atau bisa dibilang 14 Hijriah. Kebanyakan isu-isu tentang moderat itu membooming dan menjadi suatu yang menegangkan dan suatu yang terlihat begitu begitu maraknya pembahasan atau masalah-masalah terkait dengan moderasi Islam di abad 20 atau 21. Padahal sebenarnya untuk moderasi Islam atau sikap peristiwa-peristiwa moderat Islam itu sebetulnya sudah dibangun sejak zaman di mana Al-Quran itu sudah diturunkan. Jadi sejak Al-Quran itu diturunkan, moderasi Islam itu sudah ada, atau peristiwa-peristiwa moderasi itu sudah ada pada masa itu. Jadi misal mengenai sikap moderasi Islam itu sudah ada sejak adanya Nabi Muhammad ketika menerima wahyu Al-Quran, seperti itu. Misal saya contohkan satu kayak turunnya surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah itu kan surat Al-Maidah. Surat Al-Baqarah dan diturunkan di kota Madinah. Ya, diturunkan di kota Madinah. Jadi surat itu diturunkan ketika Nabi Muhammad ba'da hijrah inal Madinah, setelah hijrah dari kota Madinah. Nah, ketika ditinjau dari sisi sosiohistoris atau kondisi lingkungan sosial politik pada masa itu, yang mana kota Madinah itu sangat heterogen banget, sangat majemuk banget, bisa dibilang banyak suku dan banyak kabilah-kabilah. Dan di situ
Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai khalifah pada masa itu sebagai nabi dan rasul itu mencontohkan sikap-sikap moderat seperti adanya hukum, perlakuan hukum syariat, dan juga diciptakannya piagam Al-Wasiqah At-Tashi'ah, piagam Madinah dan Al-Mitsaq At-Tashi'ah, piagam Madinah dan lain sebagainya. Itu sudah dicontohkan dalam kehidupan atau perilaku-perilaku yang ada pada zaman Nabi Muhammad seperti itu. Nah, seiring berkembangnya waktu setelah zaman Nabi Muhammad, kemudian seiring berkembangnya waktu itu moderasi Islam itu terpetakan, semakin bergejolak. Apa ya, pembahasannya itu semakin memanas ketika adanya kaum teologi atau kaum ketuhanan, kaum teologi seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya. Ya, Khawarij itu semakin memanas. Nah, di sini saya mencontohkan bahwa dalam Islam itu setelah zaman kenabian itu ada dua sekte garis besar yang sangat berpengaruh dalam peristiwa moderat atau masalah-masalah yang dialami pada waktu itu yang berkaitan dengan moderasi Islam. Ada dua sekte. Yang pertama sekte, di sini saya tulis Khawarij. Sekte Khawarij, yang mana Khawarij itu adalah para kaum atau para muslim yang sangat berlandaskan dengan nas atau konteks secara kontekstual. Jika nas mengatakan seperti ini dan jika dalam Al-Quran tidak ada, maka tidak akan diterima oleh kaum Khawarij. Kemudian yang kedua itu ada kaum Mu'tazilah, Mas. Kaum Mu'tazilah itu adalah yang dimainkan adalah rasionalitas. Tidak hanya nas yang bisa dijadikan patokan, akal juga bisa dijadikan patokan. Akan tetapi kaum Mu'tazilah ini yang kerap kali dijadikan dewa dalam berijtihad atau beristinbat itu adalah rasionalitas, akal. Nah, dari sinilah tercipta yang namanya dua kategori pengelompokan dalam Islam. Yang pertama adalah gerakan liberal. Gerakan liberal ini gerakan kaum Mu'tazilah. Kemudian yang kedua adalah gerakan ekstrim, yaitu gerakannya kaum Khawarij. Ya. Kemudian juga akan menjadi dua, bisa dikatakan gerakan kiri dan gerakan kanan. Gerakan kiri itu adalah gerakan ekstrim, Khawarij, kemudian gerakan kanan itu adalah gerakan liberal. Nah, kalau dalam bahasa kitabnya itu gerakan kiri, gerakan kanan itu apa? Dalam bahasa kitabnya itu, kalau kanan itu gerakan tafrid, kalau kiri itu gerakan ifrad. Tafrid dan ifrad. Ini gerakan-gerakan dalam dunia Islam. Nah, mulai dari sinilah kemudian para intelektual Islam modern seperti Rosyid Ridho, Syahrur, Muhammad Abduh, Mustafa Al-Maroghi dan sebagainya menjadi pengusung suatu mindset sistem yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dahulu kala, yaitu menjadi penengah, tawasud, menjadi penengah antara dua golongan sekte ini. Makanya timbullah ada golongan moderat. Ada golongan kaum-kaum atau para intelektual Islam yang mengusung konsep moderat dalam Islam. Seperti itu, Mas. Itu pada sejarahnya ya, Mas. Lebih ke sejarahnya. Jadi adanya moderasi itu sebenarnya tidak hanya diusung pada masa sekarang. Sebelumnya itu sudah ada ya, seperti itu. Yakni pada masa turunnya Al-Quran seperti itu. Salah satunya itu 153 Al-Baqarah yang menjelaskan tentang wasatiyah atau moderasi. Yang kemudian berkembang karena adanya dua sekte, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah seperti itu ya. Jadi
mulai memanas moderasi di situ. Dan Islam terbagi menjadi ada yang golongan ekstrim dan ada yang golongan liberal seperti itu. Begini Mas, berarti adanya turunnya nilai moderasi itu gara-gara dua sekte ini ya Mas, menurut jenengan, turunnya nilai moderasi. Iya, ya bisa dibilang seperti itu. Jadi umat Islam terpetak-petakkan sehingga nilai moderat itu sudah dilupakan itu sejak zaman sejak ada sekte Khawarij dan Mu'tazilah ini. Kemudian nanti seiring berkembangnya zaman, para intelektual modern mengusung kembali nilai moderasi seperti itu. Oke Mas. Kemudian untuk jika kita tarik ke konsep keindonesiaan Mas, masalah tentang moderasi ini di Indonesia pun juga banyak suku, ras seperti itu ya, beragam lah. Cara untuk menyatukan ini gimana sih menurut pandangan jenengan dalam Al-Quran seperti itu? Apakah ada ayat atau konsep tertentu untuk mempersatukan umat seperti itu? Lebih kepada pesan dalam Al-Qurannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya ke sana Mas ya, saya akan menjelaskan tentang pengertian moderat itu sendiri. Kalau Islam kan kita sudah tahu ya, Islam itu apa? Moderat sendiri itu artinya apa? Ditinjau dari sisi kebahasaan, kemudian ditinjau dari sisi kebahasaan Arabnya itu kayak apa? Terjemahan yang benar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini setelah saya cari-cari ya, kan saya belajar juga ini. Setelah saya cari-cari, saya menemukan dalam kitab Al-Mufradat Al-Fadil Quran karyanya Ar-Raghib Al-Asbihani halaman 328. Di situ dijelaskan bahwa Al-Wasatiyah dari akar kata waw sin po itu memiliki arti atau sawaun akana fi lafdi sawaun sama dengan lafat sawaun, yaitu yang berarti tengah-tengah di antara dua kata, atau bainal adilain, atau di antara dua keadilan. Yakni yang dimaksud adalah seperti apa? Yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Jadi itu menurut tinjauan etimologi Ar-Raghib Al-Asbihani dalam kitab Al-Mufradat Al-Fadil Quran. Kemudian kalau ditinjau dari salah satu penafsir modern seperti Ibnu Ashur, beliau mengartikan bahwa wasat itu diartikan ketika ditinjau dari sisi etimologi secara bahasa itu berarti apa? Berarti tengah-tengah, sikap tengah-tengah. Kemudian ketika ditinjau dari sisi terminologi itu berarti apa? Nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam sesuatu hal. Nah, itu dari salah satu tokoh mufasir, Mas. Kemudian kalau ditinjau dari kamus yang lain seperti kamus Al-Wasit dan kamus Al-Munjid, Al-Wasit, kemudian kamus apa itu? Kamus yang perlu dikamusi lagi itu kamus apa Mas? Yang mana? Kamus yang perlu dikamusi lagi itu. Nah, Lisanul Arab. Oh, Lisanul Arab karya itu Ibnu Arabi bukan? Oh, bukan. Mantur ya, Ibnu Mantur itu ya. Karya Ibnu Mantur. Karyanya Ibnu Mantur. Nah, menurut mereka al-wasat itu dari akar kata wasato atau al-wasid yang berarti adulan atau khiyaron, adil dan juga terpilih menurut mereka. Dan juga dalam Lisanul Arab dicantumkan al-wasid juga bermakna at-tawasud, at-tasamuh, at-tawazun, sikap toleransi seperti itu. Nah, jadi kalau ditinjau dari sisi bahasa seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke
ayat yang berkaitan tentang moderasi dalam Islam. Saya belajar semalam ini. Saya juga ini nggak belajar sama sekali malah ini. Ya. Ya, ini. Nah, seperti surat Al-Baqarah ini juz 2 ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Litakunu syuhada 'ala nasi wa yakunu rasul ila akhirih. Di situ dijelaskan ada kalimat ummatan wasaton. Begitu juga kami menjadikan kalian sebagai umat wasaton. Ini kalau diartikan khiyaron juga bisa, umat yang terpilih. Diartikan adulan juga bisa, umat yang adil. Diartikan tawasud, tamazu, tawazun, tatamu, dan lain sebagainya, itu juga bisa. Sebagai umat yang memiliki nilai toleransi atau berkarakter moderat. Seperti itu juga bisa. Nah, kalau kita tinjau, kita kaitkan dari dua penafsir. Di sini saya mengambil dua penafsir, Mas. Yang pertama penafsir klasik dengan metodenya maksur, dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis dan lain sebagainya. Dan juga saya mengambil dari mufasir modern seperti Al-Maraghi dan lain sebagainya. Nah, ayat ini ketika ditinjau, kata wasaton menurut Al-Qurtubi itu berarti apa? Ternyata ketika dilihat dari redaksi aslinya itu berarti adil. Kami menjadikan kalian sebagai umat yang adil. Itu menurut Al-Qurtubi. Kemudian kalau menurut Al-Maraghi ini dibagi menjadi dua. Al-Maraghi. Yang pertama adalah bahwa Al-Maraghi menjelaskan ayat ini itu adalah berkenaan dengan peristiwa setelah Nabi Hijrah. Peristiwa setelah Nabi Hijrah. Yang mana umat pada masa dibagi menjadi dua golongan, Mas. Yang pertama, ada umat atau orang-orang yang hanya mengandalkan kepentingan jasmaniah dan dunianya saja. Yang dimaksud di sini oleh Imam Al-Maraghi itu siapa? Yang dimaksud oleh Imam Al-Maraghi di sini adalah yaitu bangsa Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka adalah golongan-golongan umat yang hanya mementingkan dunianya dan sisi materialnya saja. Menurut Al-Maraghi. Yang kedua, itu ada orang-orang, sekelompok orang-orang yang hanya mementingkan sisi rohaniyahnya saja, sifat sikap batiniahnya saja. Nah, yang dimaksud oleh Imam Al-Maraghi di sini itu siapa? Yaitu para kaum as-sabi'in, dan juga umat Nasrani, sebagian dari umat Nasrani seperti itu. Nah, hubungannya dengan sikap wasaton, lafadz wasaton di sini itu apa? Jadi menurut Al-Maraghi antara duniawi dan juga ukhrawinya, baik sekte yang mementingkan ukhrawi dan sekte yang mementingkan duniawi, itu sebetulnya nggak boleh dipetak-petakan, katanya Al-Maraghi. Itu sebetulnya kita harus mengambil sikap tengah-tengah. Dunia kena, ukhrawi juga kena, seperti itu. Nah, disitulah Imam Al-Maraghi menyimpulkan dalam kalimat terakhirnya, dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ini, ayat 143, bahwa seharusnya kita mengambil sikap tawasud, sikap tengah-tengah, seperti itu. Jadi sisi dunianya kena, sisi ukhrawinya juga kena. Begitupun nanti dijelaskan dalam surat Al-Adiyah ayat 5 dan juga dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 24 kalau enggak 28. Nah, di situ berbunyi fawasatan nabi jam'ah qala awsatahum alam aqul lakum laula tusabbihun. Kata wasat di sini juga banyak yang mengartikan adil, khiyar, sikap tawasud, tasamuh dan lain sebagainya. Begitu, Mas. Oke, jadi dari penjelasan jenengan bisa saya tangkap beberapa poin, maksudnya jadi arti dari moderat sendiri itu menurut pakar Islam itu tengah-tengah ya, seperti yang dijelaskan dalam atau adil
seperti yang dijelaskan dalam Mufradat di Al-Fadil Quran, seperti itu dalam kitab Al-Mufradat di Al-Fadil Quran. Kemudian nilai-nilai ajaran Islam yang dipandang tengah-tengah seperti itu, tidak ekstrim. Dan ayatnya yang bisa kita jadikan sebagai acuan itu Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan tentang ummatan wasatan litakunu syuhada'a seperti itu. Baik Mas, yang perlu kita ketahui sebenarnya ayat ini, ayat Al-Baqarah 143, apakah hanya untuk tawassut internal umat Islam atau juga eksternal, Mas? Seperti itu. Ini Mbak berbicara tentang khitab seperti itulah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya, ini sesuai dengan keterbatasan ilmu saya, Pak Moderator, Pak Host. Ya, ilmu saya. Jadi ketika saya cari-cari dalam beberapa kitab, ini saya nyiapkan 3 kitab, Pak Moderator. Keren Mas, menarik. Di sini saya menyiapkan, saya menemukan bahasanya nggak sengaja ketika nyari-nyari menemukan bahwa surat Al-Baqarah ayat 143 ini turun berkaitan dengan di mana sosiohistoris atau sosiopolitik pada masa itu, di mana surat Al-Baqarah ini adalah surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Hijrah. Nah, kondisi masyarakat Madinah setelah Nabi Hijrah itu perlu kita cari dulu seperti apa kondisinya. Nah, di sini saya mencari dan saya menemukan dalam tafsirnya Muhammad Abduh. Ini dikategorikan sebagai tafsir modern ya, tafsir modern. Muhammad Abduh, ya, dan Rosid Ridho. Di situ mengatakan bahwa ayat ini itu berkenaan dengan di mana masyarakat Madinah itu sangat heterogen sekali. Masih sikap berkabilah-kabilah atau bersuku-suku itu masih kental banget gitu kan. Nah, banyak sekali terjadi penyimpangan atau permasalahan yang berkaitan tentang ideologi, yang mana orang musyrik itu berkabilah dengan atau berkelompok dengan orang musyrik. Kemudian orang Islam itu berkelompok dengan orang Islam. Yahudi dan Nasrani berkelompok dengan golongan-golongan mereka. Dan kemudian kabilah-kabilah, dari sisi kabilah-kabilah itu kabilah Bani Nadir, kemudian kabilah Khazraj. Nah, ini berkabilah-kabilah. Nah, salah satu meskipun pada waktu itu negara Madinah dikatakan sebagai negara yang makmur setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, sebagai negara makmur atau negara yang sudah memiliki konstituante atau mahkamah atau undang-undang negara yang jelas. Meskipun seperti itu, akan tetapi banyak dari kabilah-kabilah itu yang saling tenggang rasa, memperebutkan dengan dalih memperebutkan suatu kekuasaan. Meskipun awalnya ketika di hadapan Rasulullah mereka mengatakan, iya saya patuh kepada kalian, saya patuh kepada pemimpin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi di samping itu mereka mempunyai niatan jelek, ingin meruntuhkan Nabi Muhammad dari kepemimpinannya dengan adanya tidak membayar upeti, tidak menghormati sebagian umat Islam, tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Piagam Madinah. Itu sebagai bentuk yang radikal sekali. Nah, dari sini Muhammad Abduh mengatakan bahwa sebetulnya orang-orang Islam atau orang-orang pada zaman dahulu itu harus lebih bersikap tawasud, lebih bersikap tawazun, bersikap tasamu, lebih bersikap tengah-tengah.
baik dari golongan Islam, golongan non-Islam itu tidak boleh memihak satu di antara yang lainnya. Jika Islam salah, maka Islamlah yang harus dihukum. Jika Nasraninya atau non-Islamnya yang salah, maka non-Islamnya yang harus dihukum. Jadi di sini yang dimaksud dengan sikap moderat. Seperti itu. Jadi tidak pandang bulu. Keadilan tetap ditegakkan. Adanya moderasi, sikap moderasi itu harus juga internal dan juga eksternal ya. Dalam artian walaupun bukan Islam, tapi kita harus bersikap toleransi seperti itu ya. Kalau saya tangkap dari jenengan yang menjelaskan rekaman sejarah Rasulullah seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya ya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Belum ada ini Mas. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Nanti mungkin Mas Rais bisa menanggapi seperti itu. Oke Mas, jadi kemudian yang saya muskilkan Mas, mengenai masalah umat Islam yang radikal seperti itu. Jadi kan dulu pernah ada peristiwa tentang teroris atau apa seperti itu, seperti ekstrim, bahkan ada peristiwa bom seperti itu. Jadi mereka itu melakukan suatu kekerasan dengan mengatasnamakan Islam seperti itu. Menurut jenengan itu gimana pandangan jenengan mengenai hal ini, Mas? Dalam artian solusi mungkin atau gimana lah? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam konteks kenegaraan ya, negara Indonesia, moderasi Islam ini memang harus dibangun. Karena apa? Sejak abad 19 atau seperti contoh kita ambil pada tahun 1951 sampai 1954. Pada tanggal 8 Juni itu Front Pembela Islam yang sekarang diketuai oleh siapa? Habib Rizik ya, FPI. Dulu pada tahun 1954 itu Front Pembela Islam itu mengatakan seperti ini dan memproklamirkannya kepada umat-umatnya atau jamaah-jamaahnya, mengatakan bahwa sebagai umat Islam itu tidak boleh percaya kepada 5 nilai dasar Pancasila. Itu di tahun 1954. Dan ini menurut saya menunjukkan sesuatu yang sangat radikal banget gitu. Padahal ketika kita lihat dari sisi sejarah bahwa pada tahun 1954 setelah terbentuknya pada konstituante Pancasila, pembentukan Pancasila oleh para founding father, bahasanya para founding father, ya, para founding father, pendiri negara atau yang ikut merumuskan, itu sangat sangat sulit sekali untuk merumuskan 5 dasar Pancasila. Itu sangat sulit sekali. Dimulai pada tahun 1945. Pada bulan Agustus, pada bulan Juni, sebelum disahkan, pada bulan Agustus, sebelum direvisi, pada bulan Oktober, itu sangat rumit sekali. Karena apa? Di situ ada dari segala golongan, baik dari golongan Muslim atau non-Muslim, itu berkumpul dalam satu ruangan untuk membahas, mencetuskan 5 dasar Pancasila tersebut. Baik dari kalangan Islam, dari kalangan yang Muslim, itu berkumpul. Dan akhirnya singkat kesimpulan, di situ disimpulkan bahwa 5 dasar Pancasila sekarang itu sebetulnya sudah disepakati oleh beberapa golongan, baik dari Muslim maupun non-Muslim. Dan sewajarnya sebagai Muslim, kita harus patuh terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi kita harus membangun nilai-nilai moderasi. Karena apa? Moderasi itu salah satu bentuk dari pengaplikasian nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, ya enggak? Seperti itu. Nah, ini Mas. Berarti
sebenarnya sudah terkandung atau tersirat dalam nilai-nilai Pancasila tentang moderasi ya, dan itu juga sebagai solusi ketika ada suatu kekerasan seperti itu. Karena kenapa? Karena dalam Pancasila sendiri tidak ada ajaran atau ajaran ya atau doktrin untuk sama-sama melakukan permusuhan seperti itu antar kelompok. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang lainnya, monggo silakan. Baik, mungkin jenengan bisa memberikan motivasi gitu, Mas. Monggo, Mas. Jadi di sini kan juga membahas tentang motivasi dan paradigma seperti itu. Motivasi dalam moderasi. Hal-hal apa yang harus kita lakukan, perspektif Islam seperti itu. Sikap apalah seperti itu. Yang membangun adanya moderasi dalam jiwa. Mungkin seperti itu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengutip dari jurnal saya bahwa paradigma Islam, paradigma negara Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yang perlu kita pahami itu dalam negara Indonesia itu ada 3 paradigma. Yang pertama paradigma fundamentalis. Fundamentalis ini paradigma yang seperti apa? Nah, ini paradigma fundamentalis ini adalah paradigma yang diusung oleh orang-orang radikal yang ingin menegakkan syariat Islam atau negara khilafah di Indonesia. Ini paradigma fundamentalis yang ingin merubah tatanan negara. Kemudian yang kedua ada paradigma reformasis. Paradigma reformasis itu apa? Yang ingin hanya memasukkan nilai-nilai substansial agama dalam sistem pemerintahan. Jadi nilai-nilai agama itu dimasukkan. Tidak harus memaksa bahwa negara Indonesia harus menjadi sebagai negara Islam atau negara khilafah, tidak. Kemudian yang ketiga ada paradigma akomodasionis. Paradigma akomodasionis ini apa? Adalah paradigma yang diusung sesuai dengan nilai kooperatif dengan pemerintahan yang ada. Maksudnya kooperatif ini apa? Kalau pemerintah bilang gini, ya gini. Kalau pemerintah bilang gitu, ya gitu. Jadi kooperatif lah. Fleksibel dia itu. Nah, itu ketiga sisi itu yang mengitari sosiopolitik yang ada di Indonesia. Jadi kita harus memahami 3 paradigma tersebut. Nah, setelah kita memahami 3 paradigma itu, kita sebagai umat muslim itu harus memahami juga 3 kriteria tipologi ukhuwah dalam Al-Quran. Nah, ini motivasi Al-Quran ya, untuk kita agar kita itu bersikap tawasud, agar kita itu bersikap moderat. Nah, 3 tipologi itu apa? Yang pertama, tipologi ukhuwah. Apa saja 3 tipologi ukhuwah itu? Yang pertama ada ukhuwah insaniyah, yang kedua ada ukhuwah watoniyah, yang ketiga adalah ukhuwah islamiyah. Nah, ketiga ukhuwah ini sebetulnya yang harus menancap, yang harus masuk ke dalam benak pikir kita, jiwa kita masing-masing sebagai rakyat atau penduduk negara Indonesia, itu kita harus memahami 3 tipologi ukhuwah ini. Dan akhir-akhir ini 3 tipologi ukhuwah ini bertambah menjadi 1. Ukhuwah, kalau ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, dan juga ada ukhuwah basariyah. Ini ketambahan 1 ini. Seperti itu. Nah, dari ketiga ukhuwah ini, ketika kita lihat pengaplikasian dari ukhuwah insaniyah, bahwa kita diciptakan sebagai makhluk manusia di bumi ini, itu saling berkaitan, saling memiliki
persaudaraan dari sisi manusianya. Maksudnya dari sisi manusianya itu apa? Kita sama-sama manusia. Jadi kita harus saling toleran. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita adalah saudara. Saudara apa? Saudara ukhuwah insaniyah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Kita adalah saudara. Saudara dalam apa? Saudara dalam kebinekaan dalam satu negara. Baik non-muslim yang menduduki negara tersebut, baik muslim, kita adalah sama-sama saudara karena kita diam dalam suatu negara. Nah, ini dinamakan ukhuwah watoniyah. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah islamiyah. Jadi sesama umat muslim, ini sudah wajar ya, sudah maklum. Sama muslim harus menghargai, sama muslim saling saudara. Nah, kalau kita sudah paham 3 tipologi ukhuwah, ketambahan ukhuwah basariyah ini, yang keempat, nanti kita akan timbul dalam diri kita. Oh iya ya, meskipun non-muslim, meskipun dia Kristen, meskipun dia Konghucu, tapi dia tetap diam dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Jadi saya wajib menghargai baik pendapat maupun sikap yang dia perbuat selagi baik. Jadi kita harus menghargainya. Gitu. Yeah. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya ajaran dalam Islam mengenai hal ini itu sudah komplit ya, sudah komplit tentang persaudaraan yang dibagi menjadi insaniyah, watoniyah, islamiyah dan basyariah seperti itu. Yang mana hal ini mengajarkan kita untuk saling bertoleransi seperti itu dalam hal kenegaraan, kemudian kemanusiaan dan Islam seperti itu. Pada sama Islam. Baik Mas, jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman Mas. Biar kita tidak kayak wawancara aja gitu ya. Ini dari Angga Lamongan Mas. Assalamualaikum, ya, saya itu dan sharing-sharing kepada jenengan. Mungkin pada saat ini orang Islam satu persatu masuk ke dalam aliran Wahabi. Lah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, solusinya bagaimana? Karena seseorang juga penasaran, apa itu aliran Wahabi. Ngapunten matur suwun Ustaz Rais. Mungkin bisa langsung jenengan tanggapi. Terima kasih juga Mas Angga. Oke, Mas Angga ini salah satu putra desa di Lamongan. Dulu saya pas KKN itu ini yang bareng ini Mas Angga ini. Makasih Mas Angga, pertanyaannya bagus banget. Sampai saya bingung mau jawab gimana ini Mas Angga. Ya, jadi aliran Wahabi kok satu persatu masuk ke dalam aliran Wahabi. Banyak orang Islam yang satu persatu masuk ke dalam aliran Wahabi. Bagaimana mengatasi hal tersebut, solusinya. Kemudian orang juga penasaran apa itu aliran Wahabi. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke alirannya dulu. Kita bahas alirannya dulu. Yeah. Jadi, kalau kita lihat hadis-hadis yang dikatakan doib, bahkan ada yang mengatakan maudhu, bahkan ada yang mendukung hadis tersebut dikategorikan hadis yang hasan sehingga boleh untuk dikonsumsi dan boleh disebarkan, bahwa dalam Islam Rasulullah pernah menyebut bahwa dalam Islam itu nanti akan terbagi menjadi 73 ya Mas ya, 73 golongannya, ada 73 golongan. Nah itu nggak tahu Wahabi masuk apa enggak, saya nggak tahu. Pokoknya ketika kita mengambil intisari dalam hadis tersebut, hikmah tasyri' dalam hadis tersebut, bahwa intinya nanti di akhir-akhir zaman orang Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali aliran Wahabi, kita kaitkan dengan konsep yang dianut Mu'tazilah, para sesepuhnya terdahulu, Mu'tazilah dan Khawarij.
dua sekte yang berbeda yang saling bertentangan. Kalau aliran Wahabi ini seperti aliran Khawarij. Maksudnya apa? Aliran Wahabi ini adalah aliran yang garis kanan. Aliran yang ekstrim, ya. Aliran yang ekstrim. Soalnya apa? Karena dalam Wahabi sendiri yang hanya dijadikan patokan itu adalah nas. Jadi ketika tidak ada dalam nas, maka tidak boleh dilakukan. Makanya Wahabi nggak suka dengan tahlilan, nggak suka dengan tradisi-tradisi yang diusung oleh Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Itulah. Jadi aliran Wahabi ini aliran yang termasuk golongan sekte ifrad, bukan golongan sekte tafrid. Mereka itu hanya berlandaskan pada nas. Rasionalitasnya nggak dipakai juga, kemudian sisi isari dari teks tersebut juga tidak dipakai. Dia tidak mengandalkan isari maupun rasional, hanya nas saja. Nah, untuk menyikapinya bagaimana orang Islam kok satu persatu masuk ke dalam aliran Wahabi. Jadi kita sebagai pemuda ya, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai pemuda yang nantinya akan terjun di masyarakat, sebagai kaum intelektualis yang juga harus memahamkan masyarakat, tugas kita ini, tugas para mahasiswa, ini kode etik mahasiswa, harus menyebarkan ilmunya. Yuk. Kode etik. Ya, seperti itu. Jadi kita sedikit demi sedikit kita harus memahami konsep triadik dari Peter L. Berger. Maksudnya apa? Konsep konstruksi sosial. Apa itu konstruksi sosial? Internalisasi, eksternalisasi, dan juga objektivasi. Maksudnya apa? Maksudnya internalisasi. Kita memasukkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau nilai-nilai tawasud, nilai-nilai moderat, atau nilai-nilai yang diusung oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kita masukkan dengan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam lingkungan masyarakat. Dengan apa salah satunya? Dengan pendekatan individual, dengan pendekatan pengajian, taklim, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa diatur lah. Ya, nanti bisa diatur. Caranya bagaimana. Pokoknya kita menginternalisasi. Biar orang-orang Islam itu tidak katut. Soalnya apa? Akhir-akhir ini banyak di YouTube itu tersebar berita nggak tahu ulamanya aliran apa, Ahlussunnah apa Wahabi atau apa, atau nggak punya aliran, atau dia itu Islam apa bukan, itu nggak tahu kok tiba-tiba dia itu mengatakan bahwa yang ikut tahlilan itu haram. Itu banyak sekali sekarang. Dan banyak juga pengikutnya. Itu kan aneh. Di medsos itu aneh. Nah, jadi tugas kita sebagai kaum intelektualis harus membenarkan, baik dengan literatur, tulisan, maupun membalasnya dengan sharing, diskusi di YouTube atau Instagram, dengan men-share tulisan di FB, Twitter, dan lain sebagainya. Itu tugas kita untuk membenarkan. Nah, untuk di masyarakatnya seperti itu tadi caranya. Jadi Mas Lukman. Oh, oke, baik. Jadi saya mencoba untuk menyimpulkan ya. Jawaban dari pertanyaan Mas Angga tadi, yaitu dengan cara mengimplementasikan atau menginternalisasikan nilai-nilai seperti nilai-nilai KNU-an atau nilai-nilai moderat di sekolah atau di sekolah tinggi ya, universitas seperti itu. Dengan juga kalau di masyarakat mengadakan pengajian seperti itu. Sebab aliran Wahabi ini sama seperti halnya Khawarij seperti itu, yang ekstrim dan hanya pada nas saja seperti itu. Jadi intinya itu dengan cara menanamkan nilai Islam yang moderat seperti itu di universitas. Kurang lebihnya seperti itu ya, Mas. Iya. Mungkin selanjutnya
ada lagi yang mau tanya tentang moderasi, silakan. Atau mungkin bisa tentang literasi juga ya, Mas? Mungkin juga Mas bisa. Rian itu. Kenapa? Rian. Jadi gimana Mas selanjutnya Mas? Apakah ada pesan lagi atau mau memberikan motivasi menulis atau gimana? Itu Mas Rian bertanya, Mas Rian. Mas Rian. Oh enggak. Mohon maaf. Tadi lihat. Kenapa ada Islam kanan dan kiri? Bukankah Islam itu ajaran tengah? Ya, ini pertanyaan dari Mas Rian. Pertanyaan yang amazing ini Mas. Mungkin Jenengan bisa langsung menanggapi kenapa ada Islam kanan dan kiri, bukankah Islam itu ajaran tengah? Seperti itu. Ya, jadi jangan salahkan saya ya, kenapa kok ada ajaran kiri, ajaran kanan. Soalnya dalam Al-Quran sendiri itu kan sudah menjelaskan ya, yang namanya substansi maupun dilihat dari sisi isari maupun substansi kontekstual dari teks ayat, itu kan ayat-ayat Al-Quran kan sudah banyak sekali yang menjelaskan tentang wasaton, tawasud, tasamu, dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan. Nah, kok bisa kok tiba-tiba ada gerakan kiri, gerakan kanan? Itu ya dulu, ini pasti ketika kita cari kembali ya, kita gali kembali, ketika kita kritis kembali, kok bisa ada gerakan kiri, gerakan kanan? Padahal kan Rasulullah mengajak tawasud untuk menjadi Muslim yang moderat seperti itu. Karena ada motif tertentu dari pemahaman yang tertentu. Karena apa? Karena orang juga tidak bisa dipaksakan untuk memahami Al-Quran, nilai atau kandungan makna dari Al-Quran dengan pikiran yang ada dalam kita. Kalau Mu'tazilah berpikiran hanya dengan akal, bahwasanya wasaton ini bermakna adil, belum tentu kaum Khawarij itu mengatakan wasaton itu bermakna adil. Soalnya apa? Kaum Khawarij sendiri, garis kiri, itu yang hanya dilihat adalah nas dalam Al-Quran. Jadi ketika memaknai wasaton, ia hanya berpegangan pada kebahasaan atau dari bahasa Arab, ditinjau dari sisi kamus misalnya, dari teks ayat dengan ayat Al-Quran dengan ayat. Jadi tidak ada nalar, akal maupun hadis-hadis mendukung yang lain. Itu kalau dari sisi garis kirinya. Nah, kemudian ini makin hari kok semakin booming kembali garis kanan, garis kiri seperti itu kok muncul kembali, seperti itu kok diusung kembali sampai sekarang itu masih ada. Itu karena apa? Ya selain motif berbeda pemahaman, yang kedua juga motif kecemburuan sosial, dan ketiga juga motif politik, keempat motif kekuasaan politik, kemudian motif kecemburuan, yang ke satu ini motif berbeda paham. Kenapa kok saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij itu adalah kaum-kaum atau golongan dari sekte-sekte yang merasa dirinya terpojokkan, merasa dirinya terintimidasi pada masa Abbasiyah maupun Bani Umayyah pada waktu itu. Ini kalau dijelaskan panjang, Mas. Kalau diruntut dari sisi riwayat, kenapa kok Khawarij ini muncul, kenapa kok Mu'tazilah ini muncul? Itu karena ada pengaruh sosiohistoris pada masa itu. Oke. Berarti kenapa ada dalam Islam garis kanan dan garis kiri itu